Siapa yang dapat melayani sakramen tahbisan? Hanya para uskup yang ditahbiskan dengan sah sebagai pengganti para rasul yang dapat melaksanakan sakramen pentahbisan ini. Siapa yang dapat menerima sakramen ini? Sakramen ini hanya dapat diterima secara sah oleh orang yang sudah dibaptis. Gereja mengakui dirinya terikat pada pilihan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Tak seorang pun dapat menuntut untuk menerima sakramen pentahbisan ini, tetapi harus melalui penilaian kelayakan untuk pelayanan ini oleh otoritas gereja. Apakah perlu menjalani hidup selibat untuk menerima sakramen tahbisan? Untuk episkopat mutlak perlu. Untuk presbiterat dalam gereja Latin yang dipilih adalah orang yang Katolik dan mempraktekkan selibat. Orang-orang yang bermaksud melanjutkan penghayatan hidup selibat karena kerajaan surga. Dalam gereja-gereja timur, perkawinan tidak boleh dilaksanakan setelah seseorang ditahbiskan. Orang yang sudah kawin dapat ditahbiskan menjadi diakon permanen. Apa buah sakramen pentahbisan? Sakramen ini memberikan pencurahan Roh Kudus yang menjadikan orang yang menerimanya serupa dengan Kristus dalam 3 jabatannya sebagai imam, nabi, dan raja sesuai dengan tingkatan sakramen yang diterimanya. Pentahbisan memberikan meterai spiritual yang tidak dapat dihapuskan dan karena itu tidak dapat diulangi atau diberikan untuk sementara waktu. Dengan wewenang apakah pelayanan imamat itu dilaksanakan? Dalam menjalankan tugas pelayanan sucinya, para imam yang ditahbiskan berbicara dan bertindak bukan atas wewenang mereka sendiri, bukan pula karena mandat atau delegasi komunitas tertentu, tetapi atas nama pribadi Kristus Sang Kepala dan atas nama gereja. Karena itu, imamat jabatan ini berbeda secara esensial dan tidak hanya dalam tingkatan dengan imamat umum seluruh umat beriman. Untuk pelayanan umat beriman, Kristus menetapkan sakramen ini. Apa rencana Allah berkenaan dengan laki-laki dan perempuan? Allah yang adalah cinta dan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk cinta, telah memanggil mereka untuk mencintai. Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka kepada persatuan hidup yang intim dan cinta dalam perkawinan. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Allah bersabda dan memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Untuk tujuan apa Allah menetapkan perkawinan? Hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan dan didukung dengan hukum-hukumnya sendiri oleh Sang Pencipta, menurut kodratnya bertujuan untuk persatuan dan kebaikan pasangan dan menurunkan serta mendidik anak-anak. Menurut rencana ilahi asali, persatuan perkawinan ini tak dapat diceraikan. Seperti Yesus Kristus menegaskan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana dosa mengancam perkawinan? Karena dosa asal yang menyebabkan perpecahan persekutuan laki-laki dan perempuan yang dianugerahkan Allah, kesatuan perkawinan sangat sering terancam oleh ketidakharmonisan dan ketidaksetiaan. Tetapi Allah dalam kerahimannya yang tanpa batas memberikan kepada laki-laki dan perempuan rahmat untuk membawa kesatuan hidup mereka ke dalam harmoni dengan rencana ilahi asali. Apa yang diajarkan Perjanjian Lama mengenai perkawinan? Allah membantu umatnya terutama melalui ajaran hukum dan para nabi untuk sedikit demi sedikit mendalami pemahaman, kesatuan, dan ketakterceraian perkawinan. Perjanjian perkawinan antara Allah dengan Israel mempersiapkan dan melambangkan awal perjanjian baru yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, Putra Allah dengan mempelainya, yaitu gereja. Unsur baru apa yang diberikan Kristus kepada perkawinan? Kristus tidak hanya memulihkan tujuan asali perkawinan, tetapi mengangkatnya ke dalam martabat sakramen, memberikan kepada kedua mempelai
suatu rahmat khusus untuk menghayati perkawinan mereka sebagai simbol cinta Kristus untuk mempelainya, gereja. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Apakah semua orang harus kawin? Perkawinan bukanlah suatu keharusan bagi setiap orang, terutama karena Allah memanggil beberapa laki-laki dan perempuan untuk mengikuti Yesus dalam hidup keperawanan atau selibat demi kerajaan surga. Pantangan untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari perkawinan ini dalam rangka memusatkan diri pada urusan-urusan Allah dan berusaha menyenangkannya. Mereka menjadi tanda keunggulan mutlak cinta Kristus dan penantian kembalinya kemuliaannya. Bagaimana upacara sakramen perkawinan dilaksanakan? Karena sakramen perkawinan menetapkan kedua mempelai dalam sebuah status publik kehidupan dalam gereja, pelaksanaan liturginya bersifat publik, terjadi di hadapan seorang imam atau seorang saksi yang diberi wewenang oleh gereja dan para saksi lainnya. Apa kesepakatan perkawinan itu? Kesepakatan perkawinan diberikan ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengungkapkan kehendak untuk saling memberikan diri mereka satu sama lain dengan tujuan untuk hidup bersama dalam perjanjian cinta yang setia dan subur. Karena kesepakatan menyebabkan perkawinan terjadi, kesepakatan itu mutlak perlu dan tidak tergantikan. Agar perkawinan itu sah, persetujuan ini harus jelas-jelas mengenai perkawinan yang sungguh-sungguh dan merupakan tindakan manusia yang sadar, bebas, tanpa kekerasan dan paksaan. Apa yang diperlukan jika salah satu mempelai bukan Katolik? Perkawinan campur, yakni antara seorang Katolik dan seorang yang dibaptis bukan Katolik, membutuhkan izin otoritas gerejawi demi layaknya. Dalam kasus disparitas kultus antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis, memerlukan dispensasi demi sahnya. Dalam kedua kasus itu, hal yang pokok ialah kedua belah pihak mengakui dan menerima tujuan pokok dan ciri khas perkawinan. Perlu juga ditekankan bahwa pihak Katolik menerima kewajiban yang juga sudah diketahui oleh pihak non-Katolik untuk tetap menghayati imannya dan membaptis serta mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Apa buah sakramen perkawinan? Sakramen perkawinan menetapkan ikatan yang kekal dan eksklusif antara kedua mempelai. Allah memeteraikan kesepakatan perkawinan mereka. Karena itu, perkawinan yang sudah dilaksanakan dengan sah atau ratum dan sudah dilengkapi dengan persetubuhan atau konsumatum antara dua orang yang sudah dibaptis tidak pernah dapat diceraikan. Terlebih lagi, sakramen ini memberikan rahmat yang dibutuhkan bagi kedua mempelai untuk mencapai kesucian dalam hidup perkawinan mereka. Dan jika dianugerahi anak-anak, menerima tanggung jawab untuk merawat dan mendidik mereka. Dosa apa yang sungguh-sungguh bertentangan dengan sakramen perkawinan? Perzinahan dan poligami bertentangan dengan sakramen perkawinan, karena kedua hal itu betul-betul berlawanan dengan martabat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan dengan kesatuan dan eksklusivitas cinta perkawinan. Dosa-dosa lainnya termasuk penolakan secara sadar untuk kemungkinan mempunyai anak yang bertentangan dengan kesuburan cinta perkawinan dan keterbukaan akan anugerah anak, serta perceraian yang bertentangan dengan sifat tak terceraikannya perkawinan. Apa sikap gereja terhadap mereka yang cerai dan kemudian kawin lagi? Gereja karena setia kepada Tuhannya tidak dapat mengakui perkawinan orang-orang yang secara sipil bercerai dan kawin lagi. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Gereja benar-benar menunjukkan keprihatinan yang dalam terhadap orang-orang itu,
dan menganjurkan mereka hidup dalam iman, doa, beramal, dan memberikan pendidikan Kristiani bagi anak-anak mereka. Tetapi, mereka tidak dapat menerima absolusi sakramental, menerima komuni kudus, atau mengemban tanggung jawab gerejawi tertentu selama situasi mereka tidak berubah karena secara objektif bertentangan dengan perintah Allah. Mengapa keluarga Kristen disebut gereja domestik? Keluarga Kristen disebut gereja domestik karena keluarga menampilkan dan menghayati kodrat keluarga dan komunal gereja sebagai keluarga Allah. Setiap anggota keluarga, sesuai dengan perannya masing-masing, melaksanakan imamat baptisan dan memberikan sumbangan untuk menjadikan sebuah keluarga itu suatu komunitas rahmat dan doa, sebuah sekolah keutamaan manusiawi dan Kristiani, dan merupakan tempat iman pertama kali diwartakan kepada anak-anak.